Tes, kita mulai Pak Husni. Cek satu. Jelas ya Pak Walid? Jelas. Baik, kita masih nunggu Pak Tomida, tapi nggak apa-apa, kita insya Allah mulai saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bergabung. Insya Allah kita mulai Pak Walid ya. Ini sudah Siap. Karena waktu kita pun jangan sampai terlalu malam. Ibu-ibunya insya Allah. Ini tampilannya luar biasa nih Pak Walid nih ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu yang saya hormati, para leader HNI dimanapun berada, ini luar biasa ya. Malam hari ini, insya Allah, ini acara perdana kita, Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah acara pembukaannya, ya. Batch pertama. Acara apa ini? Nah, itu pertanyaannya. Acara apa ini? Nah, kita akan bongkar malam hari ini ya. Karena acara ini bukan hanya sekarang saja Bapak Ibu sekalian, tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya mitra jauh, yang nggak bisa menjelaskan dan sebagainya, nanti tinggal diikutkan dan digabungkan saja di program ini ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membacakan ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini begitu bahagia ya, karena kemarin ketika kita memutuskan untuk bagaimana acara ini bisa terselenggara ya. Nah, pertanyaannya ini acara apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pastinya ini acara begitu sangat banyak manfaatnya nanti. Karena yang akan kita bahas itu banyak sekali ya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, kalau di flyer itu ada 3 orang ya.
Ada saya, ada Pak Khalid, ada Pak Tomida. Nah, jadi kami ini bertiga kita ini ada satu organisasi, Bapak Ibu sekalian, namanya sales ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini adalah perwakilan daripada leader-leader ya. Bagaimana mengedukasi para leader supaya paham betul-betul bahwa kita ini sedang ada dalam bisnis yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya bagaimana aspirasi gitu ya, masukan dan sebagainya itu memang dari leader itu masuk dulu di sales, kemudian disampaikan ke manajemen. Ya, apa namanya, saran, kritik dan sebagainya. Dan yang paling utamanya sebenarnya tugas kita ini di sales ini adalah bagaimana menjaga supaya support system ataupun cara-cara kita dalam berbisnis ini betul-betul terjaga ya. Terjaga dari kode etiknya ya, terjaga dari jangan sampai keluar jalur syariah dan sebagainya. Nah, saya Pak Khalid dan Pak Tomida ini berada di satu divisi namanya Divisi Pendidikan dan Pelatihan ya. Jadi tugas kami ini bagaimana mengedukasi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di HNI itu nanti dijelaskan oleh Pak Khalid ya. Itu kita ada support system, one support system. Ya ada BOS, BSC, KHT, SDP, Elite Scam, Sprint dan sebagainya. Nanti Pak Khalid yang jelaskan satu persatu ya. Jadi saya sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian ya di acara kita ini boleh bertanya apapun. Ya, Pak Husni, ini masalah detail pun boleh, Bu. Masalah yang sederhana pun boleh, yang nggak paham sama sekali boleh, karena ini terbuka. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, tiap minggunya tiap minggunya acara kita ini ada satu pematerinya. Diambil dari para leader luar biasa, kita betul-betul mendampingi ya. Mendampingi ya, kalau ada yang bertanya mengenai support system, yang bertanya, Pak Husni, ya kenapa ya sekarang pasta gigi sensitif hilang, yang begitu-begitu itu urusan manajemen. Tapi kita coba jawab secara memang betul-betul dipahami. Pak Husni kenapa sama semuanya mengenai produk, yang paling utamanya adalah cara kerja. Kang, kok saya ini susah banget untuk PCA. Kang, kok saya kalau PCA itu ditolak terus gitu ya. Ini ada materi nanti yang menarik sekali bagaimana ya kita PCA tanpa penolakan. Mau nggak nih ilmunya Bapak Ibu sekalian ya? Mau nggak? Bagaimana kita PCA tanpa penolakan gitu ya? Mau nggak nih? Ya, mau banget ya. Jadi insya Allah nanti materi-materi ini yang akan kita bahas ya ya itu banyaknya nanti Bapak Ibu sekalian semuanya adalah Q&A ya, question and answer. Jadi pemateri itu nanti hanya setengah jam menjelaskan, kemudian 1 jamnya kita banyak bertanya apa saja masalah Bapak Ibu sekalian di ini, termasuk malam hari ini ya Pak Khalid. Malam hari ini kita akan dengarkan ya Bapak Ibu sekalian, mau Pak Husni tolong dong bikinin begini, Pak Husni tolong dong jelasin. Nah ini kita akan rangkum semuanya. Jadi materi-materi yang akan kita bahas nanti ke depan itu ya, Pak Khalid tolong dong adakan satu tema mengenai ini, Pak Khalid mengenai kode etik, Pak Khalid mengenai ini, bagaimana mitra saya ada yang apa namanya, ada yang rekrut lagi dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan bahas, kita akan betul-betul menjawab ya, karena ini sebagai pemahaman. Jadi divisi pendidikan dan pelatihan itu yaitu tugasnya bagaimana Bapak Ibu sekalian ini sedang berbisnis di HNI. Bisnis kita ini memiliki satu support system. Bagaimana supaya bisnis kita ini tidak keluar dari jalur support system dan sebagainya. Ya, insya Allah. Bagaimana Pak Husni cara mengadakan home sharing? Di home sharing itu ada apa aja ya, yang materi yang harus diberikan. Nah, itu semuanya ada, Bu. Ya. Insya Allah, dan kita pun tetap ya bertiga ini mengawal Bapak Ibu sekalian ya, nanti ketika pemateri menjelaskan apa, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, apapun yang kita bisa jawab dan sebagainya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu hanya sebagai pembuka saja. Kita nanti malam hari ini banyak diskusi ini ya, dan kita akan dengarkan dulu nih ya dari Pak Khalid ya.
Jadi ini apa namanya? Kalau bahasa di dalam bisnis itu sparring partner lah begitu ya. Jadi Pak Khalid dengan saya ini ya memang posisinya beliau ini luar biasa ya. Leader luar biasa yang saya kenal yang memiliki kepercayaan diri luar biasa ya. Cara kerja yang luar biasa sehingga melahirkan leader-leader yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ini Pak Khalid, Pak Tomida sudah gabung. Ada belum ya Pak Tomida ya? Kayaknya belum Pak terpantau ya, Tomida, Pak. iya, Pak Khalid gitu ya dengan saya ini ya adanya di divisi pendidikan dan pelatihan dan tugasnya memang ketika kemarin kalau kita adakan acara secara offline dari tempat ke tempat ini, masya Allah kata saya itu habis waktu kita. Maka siapapun boleh bergabung di di agenda kita di acara kita siapapun ya apa namanya boleh gitu bergabung yang baru yang lama bahkan teman-teman sekalian ya nanti ada beberapa acara besar yang akan kita laksanakan kemarin sudah ya yaitu leaders meeting dan apa saja yang akan kita laksanakan apa yang akan kita bahas ya Pak Khalid nanti menjelaskan mengenai rumah gitu ya rumah dalam support system kita ini insya Allah ada apa aja ya kalau ada BOS, BSC, SPP, Sprint, KHT, kemudian itu semuanya gitu ya. Kalau home sharing masuk kemana Pak Husin? Nah itu penjelasan kita. Bagaimana cara mengadakan home sharing? Bagaimana saya SPCA? Terus Bapak Ibu detail sekali nanti kita jelaskan. Bagaimana ya Pak Husni kalau saya home sharing itu nggak punya proyektor, nggak punya infokus, supaya tapi tetap ilmunya sampai materi apa saja yang harus saya sampaikan. Insya Allah kita bahas Bapak Ibu sekalian ya. Ini sampai Bapak Ibu sekalian betul-betul ya menjadi seorang pebisnis yang memiliki ilmu bisnisnya yang luar biasa. Itu saja awalan dari saya Bapak Ibu sekalian dan kita akan dengarkan penjelasan kita nih program kita ini seperti apa dan sebagainya ke depannya. Kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu sekalian ya dari soulmate saya ya Bapak Khalid Nawawi. Kepada Pak Khalid dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Husni ya, luar biasa. Ini memang dulunya berdekatan, Bu. Jauh di mata, dekat di hati ya. Jadi alhamdulillah Pak Husni di Karawang nih. Karena di Cikampek ya. Cikampek, saya di Semarang. Dan pada malam hari ini, saya sempat mau lupa loh. Ini Senin ya. Biasanya Senin malamnya nge-zoomnya libur gitu kan. Wah, nonton ini dah, nonton film gitu sama anak. Ternyata iya lupa. Saya kan yang buka nanti. Jadi ibu sekalian, jadi kita ada satu divisi di perkumpulan leaders namanya sales. Sales itu adalah Cooperative Executive Loyal Leaders gitu ya. Jadi dia kalau di perusahaan, Bapak sekalian nama kenalnya lebih tepatnya namanya SPSI, Serikat Pekerja gitu kan. Jadi kami dipilih sebagai perwakilan Anda semua untuk menjembatani, menyampaikan kepada manajemen keluhan-keluhan di bawah terkait dengan hal-hal yang hari ini terjadi. Misalnya contoh kayak menanyakan ke produksi gitu kan. Tapi ya kembali lagi nggak semuanya nanti ya dari manajemen itu kita akan berikan semua kepada Bapak sekalian gitu kan terkait dengan banyak hal-hal yang memang tidak bisa di-open di publik. Nah, Bapak sekalian, pada malam seperti ini setiap Senin malam itu insya Allah akan ada agenda rutin itu secara online bersama kita. Nanti ada teman-teman LED, top leader yang akan memberikan edukasi secara langsung, menjelaskan, melihatin langsung misalnya HS itu kayak mana sih? Caranya tidak hanya cuma teori, HS itu home sharing, dilakukan di rumah, pakai karpet, enggak, langsung langsung dipraktekkan misalnya. Nah, nanti Bapak sekalian di mana berada itu bisa bisa bertanya detail terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sampai sekarang belum terjawab. Misalnya Bapak sekalian jauh dengan mentornya mungkin atau mentornya nggak kenal dengan Anda, udah jawab mentor belum jawab. Nah, Anda bisa tanya pada event seperti ini. Nanti saya akan tulis saja di chat bagaimana. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bahas tentang
tentang support system ya. Support system itu kenapa sih Pak harus ada support system? Namanya juga support system. Saya dulu waktu kerja itu ada namanya di kerjaan itu namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi dari mulai cek barang, pakai sarung tangan, hitung stok, hitung stiker dan sebagainya sampai selesai. Kenapa ada SOP misalnya? SOP itu sebenarnya memudahkan satu, yang kedua menghindarkan dari bahaya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang menuntut itu sangat harus konsentrasi. Maka dia sudah sesuai dengan standar prosedur. Nah, di HNI juga ada success plan misalnya. Maka ada minta gini, Pak, kenapa sih saya nggak boleh cara sendiri? Bukan nggak boleh, misalnya, bukan nggak boleh. Itu. Kalau Anda bisa bonus yang lewatin top leader Anda, mentor-mentor Anda, nggak apa-apa bikin cara sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, ikut dulu lah. Kenapa? Karena mentor beda dengan bos. Kalau bos itu kan nunjuk, ayo kerjain begitu ya. Kalau mentor itu orang yang sudah pernah melakukan, banyak gagalnya, terus berhasil. Nah, Anda tidak perlu melakukan kegagalan yang sama yang dilakukan mentor Anda. Cukup Anda belajar cara tercepat untuk berhasil. Gitu. Tapi komentar saya jauh, Pak. Nah, ini dinaungin. Gue saya lihat dengan Zoom ini, ada live Facebook, live YouTube-nya. Silahkan, ini saya kasih link-nya. Nah, silahkan Anda bagikan ke mitra-mitranya. Bagi mereka yang belum bisa online YouTube, online Zoom. Cuma ya itu, kalau di YouTube kita belum bisa pantau ya. Nanti kita akan coba siapkan nanti. Jadi, gambarannya, Mbak Salian, setiap malam Senin ada ngobrol-ngobrol dengan kami, dan ada nanti salah satu leader yang akan berikan materi sedikit. Nanti kita bisa explore, misalnya tentang HS ya, gimana cara HS yang efektif, gimana orang itu datang HS, begitu HS itu menunggu HS-nya gimana. Nah itu nanti akan di-share sama top leader, sama teman-teman leader. Nah, nanti akan kita bantu buat kalian ketika Bapak ada pertanyaan. Jadi kan ada space rumah kita itu Bapak kalian. Nah, ini kasih materi dulu Pak Ustaz ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak Walid. Nggak apa ya, sedikit. Jadi saya share screen ya. Share screen ini rumah saya dekat masjid. Jadi kedengaran sekali kan ini suara masjidnya. Jadi maaf Mas. Oke, wait. Jadi kalian kalau kita lihat bangunan support system kita, kalian, bangunan support system kita itu ada, kalau ibarat rumah ya, rumah itu pondasi, ada pondasi saja, pondasi. Pondasinya itu BOS plus BSC. Apa itu BOS, Bu? BOS itu Bapak sekalian singkatannya lah Business Opportunity Success Seminar. Nah, BOS ini siapa peruntukannya? Mereka orang-orang yang belum terdaftar menjadi anggota baru. Jadi, sejatinya adalah, Bapak sekalian, setiap hari ketika merekrut PCA atau prospek, terus orang itu gabung, sejatinya Ibu sekalian sudah melakukan BOS. Gitu, Bu. Jadi BOS itu tidak harus di gedung. Jadi jangan terpaku dengan event. BOS harus di gedung Pak ya. Harus pakai hotel ya. Enggak. Bisa satu orang, berdua, bertiga begitu. Jadi kalau Ibu sekalian melakukan BOS, harusnya siapa yang melakukan? Ya Anda sendiri. Harusnya begitu. Tapi ketika ada leader, ada top leader, bikin grand BOS gitu ya. Nah Anda itu kesempatannya Bapak sekalian. Ngirim semua, saudara-saudara gabung semua. Ayo. Ikut grand BOS begitu, biar biar paham tentang HNI. Nah, ini adalah mereka orang-orang yang mungkin Bapak sekalian yang sudah Anda PCA, mereka sudah pakai, mereka sudah menggunakan produk HNI, tapi belum mau gabung, belum mau aktif, atau misalnya sudah daftar nih, tapi belum paham konsep bisnisnya. Nah, ikutin BOS. Tujuannya apa? Biar paham. Jadi AB anggota baru, anak baru bahasa gitu. Nah, yang kedua BSC bahasa lihat. Apa itu BSC? Business Skill Course. Ini targetnya lah
seseorang yang ikut dari mulai abdi, dia naik jadi manajer. Karena kita perlu tahu bahwa manajer itulah komitmen bisnis. Jadi diterangkan di situ pun tentang bisnis, peluang 5S, apa itu HNI sebagainya, profilnya sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sekalian, setiap Anda nih Pak leader nih, saya lihat muka-mukanya leader semua banyak kan nih, gitu ya. Itu kok ngelakuinnya bos BSC, bos BSC, bos BSC. Pak, kok bisa nggak naik-naik? Iya, kenapa? Baru bangun pondasi. Pondasi sekalian, pemahaman, mindset, merubah mindset. Perlu ada tiangnya. Apa itu tiangnya sekalian? Tiangnya bisnis ini adalah di SBP. Jadi kalau bahas sistem, tiangnya itu SBP. Mulai ngecor dan sebagainya kan, supaya kelihatan, sudah mulai kelihatan tiangnya. SBP itu siapa mereka? Mereka orang-orang yang sudah manajer Bu ikut SBP. Jadi kalau misalnya ada SBP intensif misalnya gitu, ada SBP mentor Anda bikin SBP, ayo Bu, kita HS nanti yang ini materi masa SBP. Nah, itu misalnya singkatan sukses bisnis program. Ini yang ikutlah manajer supaya mereka bisa jadi eksekutif manager bahkan sampai eksekutif director berkualitas. Coba saya mau nanya nih, kira-kira Bapak sekalian siapa yang sudah pernah ikut SBP? Angkat tangannya yang sudah tulis S. Yang belum tulis B. Sudah? Bu Lilis sudah. Banyak sekali yang S ya. Mantap. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau Anda nggak pernah ikut SBP, wajar kalau saya kok bingung Pak ya. Ya kalau baru fondasi. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan namanya Elite Camp. Elite Camp itu apa sekalian? Dinding dari rumah kita itu. Dinding rumah sistem kita. Dinding itu attitude. Bagaimana kita menjadi leader berkarakter sekalian. Berkarakter. Nah, pendidikan attitude itu ada di mana? Elite Camp. Ini lagi digodok nih. Semoga dalam waktu dekat kita, tim Diklat, kami ditunjuk untuk bisa melakukan Elite Camp. Nah, siap ikut, Bu? Ingat, Elite Camp itu hanya orang sekali seumur hidup boleh ikut. Nanti datang lagi kalau jadi LED. Kalau jadi LED baru boleh datang lagi. Jadi kalau sudah sekali ikut, udah. Kalau belum pernah ikut sekali, minimal syaratnya adalah senior manager dengan bonus minimal Rp500.000. Senior manager berkualitas saya lihat. Saya udah ide Pak, boleh nggak? Boleh banget. Ya, nanti kita akan adakan Elite Camp. Nah, yang sudah pernah ikut Elite Camp sudah ada. Nah, hanya boleh datang ke situ lagi kalau pangkatnya sudah Loyal Executive Director. Menarik misalnya Elite Camp. Kenapa? Elite Camp itu yang jadi cuci piring, yang jadi tukang parkir, yang jadi MC, jadi perlengkapan, semuanya adalah LED Anda semua. Gitu, mantap ya. Nah, rumahnya udah jadi misalnya, tinggal apa? Tinggal atapnya. Tinggal apa? Atapnya. Apa atapnya? Sprint. Apa itu misalnya sprint itu? Spiritual motivation. Ini yang diberikan oleh oleh Dewan Syariah HNI. Ada Dr. Mawardi, Dr. Endi, dan Dr. Oni Sahroni. Nah, beliau itu mereka mengambilkan itu atapnya. Supaya atap ini, supaya apa sekalian? Supaya bangunan bisnis kita kokoh. Maksudnya apa? Supaya kita itu punya uang banyak, tapi nggak jumawa, terus istiqomah, tawadu, tidak melihat kan itu kan kamu api baru, nggak boleh lah ketemu sama saya kan saya LED begitu, saya kan crown, saya kan platinum, nggak begitu. Nah, supaya sekalian tetap uang yang kita dapatkan karena banyak sekali ya, bahwa sekalian kenal dengan banyak leader itu tahu-tahu jelet meningkat luar biasa, itu tidak membuat kita jadi takabur, sombong, jadi jangan sampai misalnya ya seperti itu. Nah, itulah bangunan dari support system kita. Pak, lah KHT dimaksud di mana KHT? KHT itu ada maksudnya di sini. Di sini misalnya. Gitu. Masuk di pondasi. Makanya KHT itu masuknya sejatinya adalah dalam konsep bisnis rekrutmen, konsumen dan sebagainya, itu seneng di KHT. Jadi di Diktat 4, kalau Bapak sekalian nanti ada KHT ya. KHT itu di Diktat 4 ada materi BOS dan BSC. Jadi setiap mahasiswa KHT itu
wajib ikut materi BOS dan BSC. Gitu. Nah, inilah bangunan support system kita, Bapak sekalian. One support system. Jadi kalau misalnya dilakukan orang baru biar gabung, dia ikut BOS, lalu ikut BSC, lalu SBP, Elite, dan Sprint. Seperti itu. Nah, ini bangunannya. Nah, kami di BPH itu singkatan Bu, Badan Pengurus Harian. Itu. Dari kesibukan kita Bapak sekalian di jaringan, kita juga harus mengawal Anda semua yang memang notabene bukan jaringan kami. Gitu. Pak, enak Pak ya dari sales Pak ya, digaji ya. Wah, kalau boleh milih Bapak sekalian, mohon maaf ya, kalau boleh milih, mendingan kita nggak di sales gitu loh. Ngurusin orang banyak itu nggak mudah. Gitu. Yang ada itu, kamu kan di sales, harusnya begini-begini. Ya siap. Ini kan siap gitu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus meeting misalnya, bayangkan. Hari ini kita lagi ada agenda, besok 2 hari lagi meeting ke Jakarta. Dari Semarang, dari Lampung, dari Medan, terbang ke Jakarta segera begitu. Nah, seperti itu. Nah, maka sekalian kami hari ini dari BPH Sales begitu kan, itu dituntut oleh Diklat. Diklat yang ngurusi semua materi-materi Diklat. Nah, setiap Senin malam bersama kami sekalian ngobrol-ngobrol santai, ngulik, ngumpul, ngobrol asik bareng HNI ya gitu ya. Siap. Seperti itu. Nah, itu mungkin materinya nggak banyak-banyak. Kita kan bukan mau training materi kan, kita kan ngobrol. Nah, ini sebenarnya yang jago PC ini Pak Husni sebenarnya. Gitu. Beliau itu kalau beliau bisa rekrut satu sekolahan gitu kan, keren banget pokoknya. Nah, malam hari ini kita mau berbagi tentang PCA Pak Husni ya. Benar ya? Nah, jangan lupa Pak sekalian di rumah siapkan kopinya ya. Sambil ngopi. Jangan terlalu serius, ini bukan materi-materi serius ya. Ini gelasnya gelas dari ini. Kita ini saya lihat sponsor dari HNI ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada iklan-iklan produk-produk HNI, jangan terlalu wah kok HNI terus begitu ya. Bismillah. Baik, Pak Khalid, sedikit saya tambahkan ya, teman-teman sekalian. Silakan. Nah, apa saja Bapak Ibu sekalian yang akan kita bahas nih ya. Ini saya sedikit share. Sebentar. Saya sedikit share Bapak Ibu sekalian nih. Mau ini enggak? Mau Pak Husni, saya tuh bingung gitu ya. Kalau ada yang suka bilang begitu, saya tuh bingung. Bingung kenapa, Bu? Saya mau ngisi home sharing, tapi materinya apa lagi gitu ya. Nah, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini bahkan di sales itu ya termasuk saya, kemudian Pak Pesa dan itu tuh ngurusin salah satu program juga di pusat namanya HLC. Jadi HLC itu adalah HNI Learning Center. Nah, teman-teman sekalian nih, selain kita belajar di sini, nanti itu HLC itu Bapak Ibu sekalian kalau masuk APO, apa level kita? Level kita itu masih AB, ya maka itu ada satu materi, Bapak Ibu tinggal klik aja HLC, masuk ke dalam ya program HLC, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa buka karena di sana itu ada materi-materi BSC. Nah, tujuan dari BSC itu Bapak Ibu sekalian utamanya adalah Road to Manager. Jadi BSC itu adalah Road to Manager. Saya share sedikit ya. Jadi ini yang akan kita nanti bahas Bapak Ibu sekalian sedikit-sedikit nih ya. Misalkan begini, Bapak Ibu sekalian ingin mengadakan agenda nih di BC-nya di rumahnya gitu ya, di tempatnya, di rumahnya, di halalmatnya gitu. Saya hari ini mau home sharing Pak Husni, mitra-mitra saya, apa ya? Nah, ini bisa teman-teman ya, ini BSC ini dibagi ke dalam 4 bagian nanti. Ya, minggu pertama, kumpul yuk, ayo gitu dengan agen-agen baru nih. Apa yang kita bongkar? Pertama, yuk kita mulai coba install HN Mobile. Kemudian aktivasi APO-nya, buka APO-nya, jelaskan manfaat dan keuntungan dasar. Nah, ini materi-materi ini yang akan kita bongkar teman-teman sekalian ya. Manfaat keuntungan dasar, kemudian produk demo. Nah, ini kita demo mulai di sini. Nah, paus ini kan BSC. Kalau BOS apa isinya? Nah, BOS itu teman-teman sekalian ya, nanti kita bahas juga tuh.
sebaiknya bos itu ngejelasin apa. Jangan sampai ketika kita di bos, namanya ya business opportunity, ya success seminar. Kita ini menjelaskan mengenai ya kesempatan, ya opportunity, kesempatan ya untuk sukses gitu ya di bisnis. Maka yang dijelaskan itu apa itu HNI, kelebihan HNI apa. Nah di bos itu nanti ada lagi gitu ya sebelum ke BSC. Nah, ketika orang sudah gabung untuk menjadi seorang manajer, maka dia dikasihkanlah ya materi-materi yaitu BSC. Nah, materi BSC ini bisa Bapak Ibu sekalian nih terbagi ke dalam 4 ya. Pertemuan pertama nih, makanya harus ada checklist teman-teman. Tahu nggak kenapa? Ya, ingat satu hal bahwa ini bisnis, bukan jualan. Bedanya bisnis dengan jualan, kita selalu mengatakan itu, teman-teman ya, perhatikan. Apa bedanya bisnis dengan jualan? Oh, kalau bisnis yang dikuatkan, aset. Betul banget. Kalau jualan, yang dikuatkan atau diperbesar, omset. Nah, karena harus menguatkan aset, maka di sana ya siapakah aset kita? Mitra kita. Mitra-mitra kita. Mitra yang mana? Apakah mitra yang hanya pakai doang? Itu juga termasuk aset. Tapi karena ini bisnis harus terus bertumbuh dan berkembang, Bapak Ibu sekalian, maka mitra kita yang menjadi aset kita, dia harus di-upgrade. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian, ya kapasitas dia itu naik dari seorang agen, seorang pemakai, menjadi seorang leader. Kenapa? Karena ini bisnis. Bisnis itu, kata kuncinya itu ketika kita ingin punya tim solid adalah duplikasi. Menduplikasikan ya bagaimana kita sudah jadi leader, bagaimana mitra-mitra kita, bagaimana kita banyak melahirkan leader-leader. Kalau kata bahasa ini tuh ya, we are a leader. Nah, dalam bisnis HN itu we are a leader. Kita ini semua leader. So we focus to a create leader. Kita ini fokusnya adalah menciptakan, melahirkan banyak leader, bukan melahirkan banyak tukang jualan. Siapakah leader itu? Dia yang memiliki kapasitas. Nah, bagaimana Pak Usni supaya saya tahu bahwa mitra saya ini punya kapasitas? Lihat teman-teman, mitra mana saja dia yang ketika home sharing hadir. Maka ini checklist ini sebenarnya nanti dibagikan ya Bapak Ibu sekalian. Ini mitra saya ini sudah paham belum ya HNI Mobile? Nih, BSC pertama. Sudah bisa belum ya buka AVO? Sudah bisa ya? Sudah paham apa ya keuntungannya gabung di HNI? Nah, kita demokan produk-produk. Ini tuh ketika kita demokan bukan hanya untuk dilihat oleh dia dan dia mengatakan, wow, luar biasa, wow, bagus banget. Bukan itu. Tapi untuk apa? Untuk dia juga bisa melakukan, menjelaskan ini. Ini yang paling penting, Pak. Ini yang paling penting, Bu. Kadang kita ini mengerti sendiri ketika mau melakukan. Betul nggak nih? Kita kalau lihat lagi bos BSC, oh gitu ya luar biasa. Hanya begitu saja. Padahal tugas kita setelah memahami, mengerti itu adalah mengajarkan kembali kepada mitra kita. Benar nggak nih? Ya. Nah, barangkali mungkin, barangkali ternyata kita pun belum tahu nih apa ini ya peluang sukses itu apa, cara kerja benar itu apa ya. Step itu apa ya, produk, kemudian dare to big dream itu apa, road to manager itu bagaimana, how to start itu bagaimana. Nah ini teman-teman, kalau Anda ingin punya kapasitas leader, kapasitas mitra yang memiliki jiwa leader, maka ini mulailah dicentrang. Oh nih si A, misalkan Bu Dewi, beliau sudah paham nih install HNI Mobile, aktivasi AVO bagaimana, manfaat keuntungan dasar bagaimana gitu ya. Oh ini dia sudah paham nih. Dia bisa demo nggak minyak herba sinergi. Lalu lanjutnya apa? Bantu dia bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk mulai bisa melakukan home sharing sendiri, teman-teman. Jangan sampai home sharing itu selalu kita yang ngisi. Kalau kita selalu mengisi dalam home sharing berarti bukan menjadi leader yang hebat, tapi Anda akan terus bekerja sendirian. Tetapi ketika Anda melahirkan orang-orang yang dia memiliki keberanian untuk memulai mengadakan home sharing, Anda sudah menjadi seorang leader. Insya Allah. Ya. Jadi begitu teman-teman sekalian nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar nggak kalau teman-teman ini ya yang hadir pada malam hari ini, benar nggak kalau saya itu kalau belajar itu senang Pak. Tapi kalau saya mau memulai home sharing itu tetap bergantung masih pada mentor. Benar nggak Bu? Masih ada yang begitu? Coba tulis. Ya Pak, gitu ya.
Benar nggak gitu ya? Benar nggak kalau kita ini betul-betul belum bisa melahirkan leader gitu? Benar nggak? Ya? Iya. Kadang-kadang masih benar gitu. Karena perhatikan teman-teman, tugas kita itu melahirkan leader. Leader siapa? Ya, leader itu salah satunya dia yang memakai produk HNI sudah jelas, ya, 200 atau 600. Tapi yang paling betul itu adalah bagaimana kita melahirkan leader lagi. Ya. Jadi bikin tim solid. Siapakah tim solid itu salah satunya? Tim solid itu adalah salah satunya dia yang memiliki visi, misi, orientasi dan semangat yang sama dengan kita untuk sukses di bisnis HNI, ya. Nah, ini teman-teman yang akan kita mulai bahas satu persatu. Kemudian nanti ada SBP. Di SBP ini apa yang harus kita pahami? Rumus sukses, HNI bisnis muda. Inilah yang akan Anda ajarkan walaupun Pak, saya masih SM, Pak. Emang boleh saya ngajarin ini? Kalau Ibu sudah betul-betul paham, sudah tahu, sudah ini, ya ajarkan aja. Ya. Pak, saya mau ngadain BSC nih, Pak. Ya, tapi saya baru manajer, Pak. Justru ketika Anda sudah manajer, Anda tuh harus paham bahwa Anda harus melahirkan banyak manajer gitu. Harus melahirkan banyak manajer sehingga bisnis ini terus berjalan. Alhamdulillah saya melahirkan leader-leader. Jangan sampai teman-teman ketika Anda sudah jadi manajer mentok. Ya. Mentok bagaimana? Mitra saya sudah jadi manajer, Pak. Dia bingung mau ngapain lagi. Nah, karena kita ulang edukasi dia. Maka yang paling utama betul-betul Bapak Ibu sekalian bahwa dalam bisnis itu bagaimana kita mengupgrade aset kita. Ya. Bagaimana kita mengupgrade kapasitas mitra-mitra kita untuk jadi leader. Ya. Jadi bagaimana ya? Teman-teman sudah tahu nih ya BSC misalkan ya. Kita buka BSC. Sebentar ya. Ini BSC. Di BSC itu ada 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan BSC ini. Pertemuan pertama, mitra baru ini ada 10 orang, saya jelaskan ini. Pertemuan kedua ini harus terus Bu berlanjut. Ya. Bu, kalau ingin sukses nggak di HNI? Mau. Nah, minggu pertama kita belajar ini ya. Kalau sudah saya checklist. Kalau belum, Ibu harus tahu dulu nih apa saja yang harus dipahami. Ya. Kemudian minggu kedua Bu kita akan jelasin ini nih ya, dare to be dream, apa mimpian Ibu pingin apa, punya apa dan sebagainya. Kalau belum, Ibu harus dulu lewati ini. BC ketiga ya, pertemuan ketiga ini ada peluang sukses dijelaskan sehingga kelihatan ini mitra kita ini ternyata dia belum pernah sama sekali ikut ini, nggak paham ini, harus kita ajarkan teman-teman. Ini yang harus kita sampaikan. Sehingga kapasitas dia memiliki dia itu kapasitas menjadi seorang pebisnis yang paham. Ada yang nanya itu nanti Pak paham ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, insya Allah saya ini hanya pembuka aja sebenarnya ya. Kalau materi lebih ininya nanti satu persatu ya, makanya di acara malam sudah full 500 ya Pak Khalid, Masya Allah ya. Apa nah? Sebenarnya tadi kita kemarin itu masih 300 ya Pak Hamid ya. Tapi mungkin banyak dinaikin kapasitasnya. Ini mentok Bu, kalau sudah 500 ini nggak bisa masuk lagi nih ya. Ya alhamdulillah nih malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah masuk. Jadi kita akan mulai nih perintilannya. Alat-alat kalau saya mau demo apa aja disiapin nih. Nanti kita susun Bu. Nih untuk demo, Ibu siapin ini, siapin ini, siapin ini. Bagaimana cara demo? Nah, ingat satu hal. Ibu itu jangan jago demo. Tapi ketika demo itu, ajarkan mitra kita supaya bisa juga demo produk. Ini nih Ibu yang paling penting itu. Kadang kita ini show sendiri, segala macam ya. Demo ini, demo itu, kemudian ya MHS, manfaatnya bagus, luar biasa. Begitu terus saja Ibu Bapak sekalian ya. Bisa MHS bisa diminum, bisa ini, ternyata mitra kita nggak bisa minum MHS gitu kan, nggak bisa diduplikasi. MHS bisa untuk ini, bisa untuk ini, ternyata mitra kita nggak bisa ngejelasin. Nah jangan sampai begitu. Artinya bahwa apapun yang kita sampaikan itu inti dari bisnis networking, bisnis jaringan itu adalah duplikasi. Bagaimana mitra kita bisa menduplikasi? Untuk apa support system? Ya,
Kalau ada yang ditanya Bapak Ibu sekalian, untuk apa support system? Maka jawabannya, support system itu adalah untuk memudahkan di antara para ya agen HNI, siapapun dia, bayangkan nih Bapak Ibu, siapapun dia, latar belakangnya apapun dia, ya, gapteknya dia dan sebagainya gitu, tetap dia punya kesempatan sukses di HNI, maka support system itu dibuat. Jadi bukan hanya untuk orang yang cerdas, untuk orang yang jago ngomong, untuk orang yang jago jualan di HNI itu. Siapapun ya memiliki kesempatan untuk dia sukses di HNI ini Bapak Ibu sekalian, maka dibuatlah support system. Jadi support system itu adalah untuk ya bagi para agen, para leader ya memudahkan ya bagaimana dia sukses di HNI apapun latar belakang. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Ini sebagai pembuka nih, kalau dibuka semuanya ya panas nantinya. Pusing yang ada ya. Maka gimana nih teman-teman ya? Siap nggak nih ikut terus belajar ya? Karena nanti dikit dulu Pak Husni, jangan dibuka semua, nanti nggak seru. Betul, makanya ini harus ada nih satu materi itu, satu tema itu ya Pak Khalid, nanti itu ya. Kita nih misalkan tema hari ini gitu kan, ini itu hanya itu Bu yang dibahas. Nah bahasanya hanya setengah jam pemateri itu, banyaknya yang nanya. Nah silakan, ini adalah wadah dari Bapak Ibu sekalian yang mau tanya, yang mau mendalami ya. Baik, itu saja mungkin kita lanjutkan Pak Khalid. Saya nunggu Pak Tomida nih ya. Barangkali Pak Tomida izin Pak Husni. Beliau lagi kurang sehat. Masya Allah. Mudah-mudahan segera disehatkan ya. Amin. Ya. Silakan Pak Khalid nih. Ada yang mau ini nih teman-teman ya. Gimana nih? Silakan isiin saran gitu ya Pak Husni ataupun Pak Khalid. Gimana nih? Saya mau mengajukan nih, coba materinya yang seperti ini. Ataupun Pak Husni mau tanya nih gitu. Silakan teman-teman sekalian. Atau mau bertanya langsung atau bagaimana Pak Khalid? Bisa dibuka ya Pak Khalid? Kalau BW sekalian mau bertanya pakai mix raise hand, nanti kita akan unmute. Soalnya kalau nggak di unmute begitu sekalian itu ramai luar biasa nanti ya. Jadi memang BW sekalian, ini ada pertanyaan ya, saya jawab dulu. Nih Pak M. Ali Mansur. Pak Husni, betul sekali. Banyak sekali minta angguk-angguk ketika dijelasin. Tapi ketika mulai diajak jadi MC, minta yang antusias tadi mulai grogi. Dan belum mau tampil. Mau tipsnya ini biasanya suruh jadi buka HS bisa gitu ya. Nah ini gimana nih? Ini namanya Pak Husni. Silakan Pak Husni. Ini kan Pak Husni kan MC internasional ya kan? Itu Pak Khalid sebenarnya yang ini ya. Tapi saya sedikit saja Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang kurang dari kita? Kadang kita ini kurang percaya. Yang kedua, ya kita sebagai leader kurang percaya, memberikan kepercayaan. Yang kedua, mitra kita kadang dia nggak punya kepercayaan diri. Itu masalahnya. Kalau dia yang membuka nanti takut gagal. Begitu tuh Bu. Sifat seorang leader tuh kadang ada begitu. Nggak usah dibuka sama itu, sama saya aja semua. Takutnya nanti gimana. Itu suatu hal yang luar biasa salah. Maka saya selalu memberi, Ibu, ini nggak gitu ya, merasa nggak nih, ini para leader nih, Anda ngisi satu acara home sharing, tiba-tiba yang tuan rumahnya malah menghilang kemana gitu. Pernah nggak begitu? Atau gini, Pak, bisa nggak ngisi di majelis taklim saya gitu ya, di majelis taklim. Oh boleh. Nah, kita datang nih, orang yang undang kita aja nggak ada. Pernah nggak begitu? Ya, satu itu. Yang kedua, kalau kita ngisi yang nge-launching stokis gitu ya, nge-launching stokis di rumahnya, kemudian home sharing di rumahnya, kemudian kita bilang begini, ini yang harus diajarkan nih. Anda harus belajar nih, yang sering begitu tuh, kalau ada leadernya, mangga Bapak aja, silahkan langsung aja, ini salah. Kurang tepat ya. Kurang tepat gitu ya. Kurang tepat gitu kalau silakan Bapak aja, silakan ini aja. Ini kebiasaan begitu. Benar nggak nih Pak, teman-teman? Ya, jadi kadang-kadang gitu Pak Husni ya. Jadi Pak Husni ini kan terkenal di HNI. Kalau Pak Husni ngisi acara di tempat saya, PKK, itu nggak ada yang kenal. Beliau itulah seorang leader, seorang yang hebat. Itu perlu namanya
dikenalin dulu. Makanya kalau ibu-ibu sekalian ngelatihnya sederhana, pokoknya saya HS itu, kita mulai HS, semua udah beres Bu. UW lah, yang inilah itulah, duduk dengerin, lalu biar biar pemateri itu dikenalkan sama kita gitu loh. Ini saya kenalkan nih, ini namanya Pak Husni Mubarak, ini keren banget loh Bu. Jadi wah ini selain ganteng, soleh gitu kan, kaya raya, wes. Udah Pak Haji loh gitu loh. Kita ini beliau udah berhaji usia muda sama istrinya. Mau nggak Bu belajar bisa haji bersama ini, nah seperti itu. Gitu ya Pak Husni ya. Nah, betul Pak Holid, betul banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah kita mulai ajarkan. Nah, kita pun harus belajar nih yang hadir hari ini AB manajer. Ya Pak Husni, saya itu selalu gitu kalau ada leader datang itu langsung saya serahkan. Maka jawabannya gini Bu. Saya mau datang, tapi Ibu harus hadir. Yang kedua, Ibu harus buka, kemudian Ibu edifikasi saya. Betul itu, karena mereka nggak tahu siapa kita ya Pak Holid ya. Iya. Nah, Ibu lah tuan rumah menjelaskan, ini leader saya. Dan kita pun sebagai leader, nanti begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan, nama saya Husni. Saya dengan tuan rumah. Nah, disebutin tuan rumahnya. Ini adalah partner bisnis di HNI. Beliau adalah orang yang luar biasa. Nah, begitu, Bu. Nah, kita sebagai tuan rumahnya, ibu-ibu nih, ibu-ibu ya, sudah edifikasi itu penting banget. Karena betul-betul ketika ini siapa orang nih ngomongin kayak begini, dokter bukan, ini bukan, dia nggak tahu kalau kita ini paham sedikit mengenai herbalogi. Mungkin gitu ya, Pak Holid. Ada yang mau bertanya katanya Pak Holid lewat raise hand kita buka nih. Silakan, siapa nih? Ada 5 orang ya. Bu Lelah Lutfiah kita coba. Bu Lelah. Wah, ini Bu Lelah ini ide saya dari Garut ya. Oh gitu. Silakan Bu Lelah. Sudah dibuka. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kok gimana kalau kita ngadain Grand Boss terus banyak cross lain, tapi jaringan kita malah nggak ada yang hadirnya malah lainnya. Jadi kan mental kita otomatis kena tuh, jadi down. Iya benar. Terus kan kalau saya baru ya jadi ED-nya juga. Secara public speaking-nya juga kan masih payah gitu. Jadi untuk meningkatkan kapasitas diri itu seperti ada kursus public speaking atau kan karena belum terbiasa atau gimana ya Coach? Terima kasih. Ya, silakan Pak Husni. Nanya ke siapa nih? Pak Husni atau Pak? Kalau ke saya udah biasa Pak Husni. Ini minta saya. Kayaknya biasanya Pak Husni aja saya jawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, seridonya aja. Baik ya teman-teman sekalian ya. Kang Husni, gimana ya? Saya itu ngadain home sharing atau bos gitu ya. Ini kita bikin acara. Ini leader-leader saya itu kok nggak ada ya. Tapi kalau leader orang lain kok semangat. Apa yang Ibu rasakan sebenarnya? Semua orang merasakan begitu, Bu. Leader saya kok nggak ada. Mitra saya kok nggak ada. Maka satu hal teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin ini ya, dari rumus yang pernah saya dapatkan. Kalau kita ingin mengadakan acara home sharing, siapa target kita? Oh, mitra saya. Mitra kita udah berapa? Anda yang ingin hadir berapa? Ya, kalau Anda mengundang misalkan mau launching, mau bos, mau apapun begitu ya. Pingin yang hadir itu 10 orang, maka yang harus diundang itu 100 orang. Bu. Jadi kalau kita hanya mengundang 10 mitra kita, yang hadir 1 itu sudah alhamdulillah. Karena rumusnya itu ya 10 orang yang kita undang, 1 insya Allah hadir. Nah, saya udah ngundang Pak Husni gitu ya. Kalau yang hadir cuma 1, Ibu ngundang berapa? 10. Ya wajar, alhamdulillah masih juga ada yang hadir. Kalau ngundang 5 yang hadir kucing, Bu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang harus kita pahami. Lalu bagaimana membangkitkan mitra-mitra saya, Kang Husni? Itulah pentingnya bersinergi. Artinya bahwa kalau sebenarnya mitra kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau dia nggak bisa hadir dalam acara yang kita undang, kita yang datang ke rumahnya. Ini awalan. Perkuat silaturahmi, ketika kuat kita sering datang ke rumahnya, dia akan merasa ya Allah, kalau leader saya itu perhatian banget ya gitu. Kita bawa checklist yang tadi ya. Checklist itu insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian ya kita bagikan. Kita bawa checklist itu, Bu. Saya itu punya kewajiban, Ibu. Karena saya ingin Ibu sukses di HNI gitu ya. Itu one by one. Dan sekarang pun mitra-mitra saya itu terjun ke mitra-mitranya. Entah itu lewat online ya, lewat WhatsApp atau dan sebagainya.
Nah, sehingga ketika kita ngadain acara tertentu itu, mereka itu membalas, insya Allah saya datang, Bu, karena Ibu sudah datang ke rumah saya. Jadi inilah pentingnya dalam ilmu itu tuh ya, keikhlasan, kemudian keistiqomahan dan sabar ini penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tapi ingat satu hal, kalau orang sudah 3 kali didatangin dan kemudian dia tetap begitu saja, tinggalkan dulu. Ya. Kita fokus pada orang-orang yang betul-betul ini aktif. Yang kedua, kita tambahin mitra-mitra kita kembali. Jangan terus berfokus kepada dia. Satu, habis waktu kita. Yang kedua, ya terlalu banyak kita merasakan sakit hati. Terus ditolak, terus di ini kok begitu banget dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi negatif kepada dia. Kalau sudah 3 kali lagi nggak mau, ya udah tunggu. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Insya Allah nanti kapan-kapan boleh Bu ya. Nah, kita fokus ke yang lain yang aktif. Nah, ketika kita ngadain acara apapun, insya Allah mereka akan hadir. Oh, kemarin dia udah ke rumah saya, luar biasa. Nah, besok dia akan datang ke sini. Gitu, Bu ya. Gitu ya, Bu Laila. Ya, mantap sekali. Nah, seperti itu Ustaz ya. Kalau saya pribadi sebenarnya sederhana aja Bu Lela. Gitu kan. Udah jalan aja. Toh ngomong sama mitra online sama mitra sendiri sama gitu loh. Energi sama, tenaga sama, dan yang pasti adalah ketika kita itu berbagi sama jaringan lain, yakin suatu saat nanti juga jaringan kita akan dibagi juga begitu. Tuh, Nah, gimana caranya Pak biar semangat? Ya namanya hati orang itu kita nggak bisa ngatur. Kita cuma usaha ikhtiar, memperbaiki niat, yakin dan sangat percaya, Ibu sekalian. Nanti kalau kita istiqomah terus yang datang HS banyak begitu. Toh kayak misalnya Zoom begini lah. Zoom begini kan kita ngomong 1 orang, ngomong 10 orang, mau ngomong 1000 orang sama aja tentang energinya gitu. Ini kayaknya kalau dibuka 1000 orang penuh-penuh juga ya. Karena memang kayaknya banyak sekali mitra-mitra itu banyak pengen tanya sebenarnya Pak Husni ya. Pengen detail gitu loh. Kadang-kadang memang uniknya begini. Kenapa Pak jaringan lain pada datang? Karena ya sama lah. Saya dulu diajar ngaji sama bapak saya nggak mudeng-mudeng gitu loh. Biar begitu pindah ke ngaji sama guru lain malah mudeng. Ya seperti itu. Kadang-kadang yang disampaikan sama, tapi gaya penyampaiannya berbeda, orang yang menyampaikan berbeda, itu kadang lebih masuk pada kita. Itu kenapa pentingnya sinergi. Itu sinergi. Nah, gitu ya, boleh lah ya. Nih ada pertanyaan nih, Pak Holid nih. Ya. Pak Holid coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Retno Dewi Indraswari. Assalamualaikum, Coach. Karena mentor jauh, saya selalu jadi peserta HS. Apakah kalau mau ngadain BOS ya, harus didampingi mentor sendiri atau boleh minta didampingi mentor cross lain? Silakan Pak Holid. Saya jawab ya. Jadi yang paling pasti Bu Retno Dewi ya. Yang perlu dipahami adalah ini bisnis saya. Saya pernah pada diri saya ini bisnis saya. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan, Pak, itu Pak Fili siapa? Pak Fili itulah top leader saya. Tapi kalau Anda mau nanya bahwa siapa leadernya lah saya. Sayalah yang bertanggung jawab atas bisnis saya sendiri. Kalau misalnya mentor saya itu membina saya, alhamdulillah. Kalau beliau belum sempat atau karena memang ada kegiatan yang lain, saya tetap menghargai beliau sebagai mentor dan akan saya cari pembinaan dari tempat lain. Itu pertama. Yang kedua adalah, ketika saya dekat dengan Bu Ratu Irawati, karena saya posisinya ada di Bogor. Saya jarang banget, Ibu, melibatkan mentor sendiri, bahkan mentor orang lain apalagi. Semua saya isi sebisa saya. Kenapa? Karena bisa saya. Tapi jika misalnya ada mentor yang menawarkan, ayo Bu, kalau misalnya mau bikin acara, boleh kolaborasi dengan tim saya. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Karena apa sekalian? Setiap mentor itu, dia punya hak untuk membesarkan jaringannya juga. Jadi kalau misalnya gini, saya punya mitra. Nah, mitra saya kan ada 10 jalur misalnya gitu ya. Atau 20 jalur. Nah, itu ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, kadang-kadang yang udah besar, sangat besar begitu. Itu kita udah pasangkan ke leader masing-masing. Gitu. Namun kondisi duplikasi itu yang penting perlu dilakukan. Maka dari kecil, mulai dari sekarang misalnya, kalau mentornya jauh, belum bisa dampingin, ya ibu buat sekalian jadi mentor yang bisa mendampingi setiap mitra-mitra Anda. Sekapas apapun ngomongnya,
Kalau ibu yang ngomong tentang HNI, nggak ada yang tahu. Salah pun nggak tahu. Itulah pede aja penting. Penting pede aja, nggak usah belajar public speaking tahu tinggi-tinggi, nggak masalah. Karena kita itu bisa karena biasa, Bu. Allah bisa karena biasa. Mungkin Pak Husni juga awal-awal MC juga veteran pasti. Keperingetan begitu kan. Tapi karena udah berulang-ulang kali pasti bisa. Jadi kalau misalnya mentor Closeland itu mau kolaborasi dengan kita, misalnya saya dengan Pak Husni bikin acara di Pekalongan. Alhamdulillah, tapi kalau memang belum, ya kita jalan sendiri. Seperti itu. Dan bos itu tidak harus di gedung, Mas Alian. Bisa bos itu 3 orang, 4 orang. Bos itu kan isinya tentang ini kan, tentang HNI kan, pengenalan HNI. Intinya di 3. Pertama, kenapa harus bisnis? Lalu apa yang tepat buat saya? Itu HNI toh. Yang ketiga, bagaimana cara mulainya? Kan 3 itu doang, Bu, intinya, Bu. Jadi tidak harus ngikutin gaya bahasanya top leader, Mas Alian. Dengan bahasa Anda sendiri sehingga orang itu paham. Karena kalau misalnya bahasa top terlalu tinggi, khawatirnya orang-orang depan kita itu malah nggak paham. Itu seperti itu. Ya mungkin Pak Husni mau nambahin boleh. Kayak ya betul ya Pak Khalid. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menguatkan saja. Kalau Anda bertanya itu, apakah saya harus menghadirkan mentor saya ataupun mentor Closeland saya? Maka jawabannya, Anda harus menghadirkan diri Anda sendiri. Tapi saya belum bisa, Pak Husni. Paksakan. Kalau Anda terus mengatakan bahwa saya nggak bisa, maka sampai kapanpun akan nggak bisa. Saya selalu menjebak nih ya. Ini kalau ada leader-leader saya tahu. Saya itu bukan ini ya, tapi karena saya sangat sayang pada mitra saya begini. 3 kali sudah didampingi, yang ngadain home sharing saya selalu dampingi. Nah, home sharing yang keempat itu, ya saya hadir ya Pak Husni, saya mau ada home sharing, insya Allah. Saya nggak hadir, Bu. Kenapa kata saya bilang, jawab saya nggak bisa hadir. Sekarang leader utamanya adalah Anda. Itu beberapa leader ini sekarang menjadi leader hebat. Apa yang dia lakukan? Ya terpaksa gitu. Kadang harus dipaksa dulu gitu. Terpaksa dia melakukannya sendiri. Pak Husni gara-gara Pak Husni nggak hadir aja. Ya itu hanya 2 kemungkinan kok. Kan kita ini memerlukan leader. Betul nggak? Ya memerlukan karakter leader yang luar biasa. Orang kalau dibegitukan itu ada 2. 1 baperan, dia langsung marah, langsung benci, langsung meninggalkan. Yang kedua akhirnya dia tertantang. Udah nggak usah datang lagi Pak Husni, saya sudah bisa sendiri. Nanti begitu. Nah kadang kita pun Bapak Ibu sekalian ini yang hadir di sini, nggak usah terlalu ke mentor lagi tuh, ayo Pak ini bantu saya, gimana ya Pak. Kadang ada yang sering gini, tolong dong motivasi saya Pak Husni. Saya bilang, kalau Anda memerlukan motivasi saya, itu kekuatannya itu paling lama itu hanya 2-3 hari. Setelah itu hilang lagi. Tapi motivasi terbaik itu adalah diri kita. Maka ingat bahwa betul apa tadi kata Pak Holly, ini bisnis saya. Ini bukan bisnis mentor saya. Karena ini bisnis saya yang harus siap, saya yang harus mengerjakan, saya yang harus mengalami ataupun menghadapi tantangannya. Apapun itu. Kalau ibu, bapak-bapak sudah berpikiran begitu, oh dahsyat. Sudah, nggak usah Pak kesini-kesini. Bapak ini saya di daerah di Sulawesi, Bapak di Jakarta jauh, nggak apa-apa Pak. Tapi ketika saya nanya, tolong dijawab ya Pak. Leader yang baik itu kan begini pertanyaannya. Pak, saya mau ngadain home sharing. Bisa nggak Bapak hadir? Itu bukan leader yang baik, Bapak Ibu sekalian. Belum bagus. Tapi yang bagus itu, Pak, saya besok mau home sharing nih di di sekolah. Materi apa ya Pak yang terbaik yang harus saya sampaikan? Itu leader. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nih, ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita gini gitu ya. Keberanian itu timbul Bapak Ibu sekalian. Ingat hukum the law of repetition. Hukum pengulangan. Kalau kita ingin mahir berbicara, kita ingin mahir, kita ingin paham, kita ingin punya keberanian yang kuat, mulai. Setelah itu mulai lagi, gagal lagi, mulai lagi, mulai udah biasa. Jadi kata Pak Khalid gitu ya, kalau ngomong dan sebagainya itu sudah tenang, kalem dan sebagainya, itu kan udah biasa. Dulunya ya sama aja, Bu. Aduh, ngeroktok gitu ya, gimana ini ya, mentor nggak datang ini, gimana saya. Tapi karena kita betul-betul bahwa saya harus sukses di bisnis ini, akhirnya nekat. Betul tadi, orangnya yang hadir aja nggak tahu apa yang diomongin sama kita, nggak salah atau enggaknya. Ibu-ibu deterjen ini bagus, ibu-ibu ya. Kalau diminum menyehatkan, bersih usus kita, ya salah itu kan.
Tapi kan orang nggak tahu. Artinya bahwa tidak ada, Bu ya. Ketika kita sudah, makanya orang sukses itu, leader itu adalah dia orang yang cepat-cepat belajar, kemudian belajar cepat-cepat, dan dia betul-betul bahwa ini bisnis saya, ini yang harus saya lakukan, dan karena ini bisnis saya, maka saya yang harus mengerjakannya. Mentor hanya mengarahkan saja. Mitra saya itu adalah bagaimana saya. Maka Anda akan punya leader-leader pun yang seperti itu. Tapi kalau Anda masih bergantung kepada mentor, maka mitra-mitra Anda pun tetap akan bergantung kepada Anda. Biasanya begitu. Oke, kemudian sedikit nih Pak Khalid, ada pertanyaan. Siap. Pak Ali Mansur ya. Mengundang yang efektif itu di grup atau japri Pak Husni kalau ngadain home sharing. Nah, gimana Pak Khalid? Silakan. Kalau saya biasa sekalian, ngundang itu apa ya? Paling efektif adalah ya di grup, di japri, di video call. Itu. Saya dulu sekalian ngundang acara BOS di Bekasi, tim saya dari Bogor. Itu saya jemput satu persatu jalan kaki naik Mayasari ke Bekasi. Gitu. Kenapa sekalian? Karena memang kita ini kan sedang membangun aset. Kata Pak Husni tadi kan aset kita itulah mitra, jaringan. Jadi bayangkan Bu, kalau Bapak sekalian punya aset toko, ruko, rumah yang dikontrakan, bisa saja menghasilkan uang, nah maka dia butuh perawatan, butuh peningkatan, terus perawatan, peningkatan, dan sebagainya. Nah sama, aset kita itu perlu perawatan dan peningkatan. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak sekalian belum bisa ngadain HS sendiri atau misalnya kondisinya memang belum pede, maka biasakan itu ketika ada HS leader lain atau siapapun yang ngadain itu datang sama tim, dijemput. Kalau misalnya Pak nggak bisa coba jauh, ya video call. Jadi di grup di share, di japri juga iya, video call juga iya, memastikan. Karena biasanya sekalian itu mitra itu memang perlu perlu terus diulang-ulang ya, perlu terus diulang-ulang. Saya kadang-kadang ngajak itu berkali-kali baru dia hadir gitu. Nah apa-apa seperti itu. Baik. Gitu Pak Husni. Betul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengundang yang efektif itu adalah lewat langsung japri, Bu ya, atau di call. Itu yang paling bagus. Karena kalau di grup itu seperti halnya kita sama, coba jujur nih, sering nggak ngelewatin kalau ada bacaan di grup itu dilewat begitu ya. Sering ya, kadang nggak dibuka-buka ya, betul nggak? Begitupun mitra kita. Nah, jadi kalau kita ingin ngundang mereka itu japri satu persatu, call kepada mereka. Assalamualaikum, Masya Allah, gimana, apa kabar, sehat? Itu mereka merasa dihargai. Gitu. Ya, mereka bisa hadir. Dan itu pun yang akan mereka lakukan. Ingat bahwa teman-teman, sekali lagi, bisnis kita di HN itu adalah bisnis duplikasi. Kalau kita ingin punya mitra yang bagus, maka baguskanlah cara kita membina mitra kita. Maka dia akan berlaku bagus juga kepada mitra-mitranya. Kalau ingin punya mitra mandiri, maka mandirikanlah diri kita. Maka Anda akan punya mitra-mitra yang lebih mandiri. Begitu hukumnya. Ya. Oke, ini ada raise hand, ada yang Khalid, kita buka ya dari Ibu Suwartini. Silakan Bu Suwartini dari Bantul. Bantul ya. Nggak bisa dibuka ya Pak Khalid. Nah, bisa. Silakan Bu Suwartini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Pak, mau tanya. Ini kalau saya tuh punya ini apa? PD-nya itu kurang ini loh, Pak. Setiap mengadakan itu HS atau PCA itu di depan orang itu tiba-tiba kata-kata itu hilang kayak gini. Gimana triknya itu, Pak Husni Mubarak? Iya. Sama ini kata Pak Khalid tadi kan mengadakan BOS tidak harus di gedung ya Pak. Di rumah pun bisa. Iya dong. Dan ini apa kalau ada yang mitra jauh mungkin ya. Kata Pak Khalid bisa dijemput gitu. Tapi kalau itu apa
masalahnya ini Pak, orang-orangnya tuh kan masa kalau apa PD-nya juga belum ada itu loh, HNI-nya itu belum mau memakai dan semuanya tuh belum jelas gitu. Mengajaknya itu triknya gimana Mbak biar mau itu. Iya, iya. Undang itu triknya gimana dan mempunyai PD yang kuat itu gimana Pak Husni? Baik ya. Ya itu saja. Oh, ini live YouTube juga ya Pak Khalid ya? Yes. Nah, jadi teman-teman yang belum bisa gabung nanti ada siapa Bu Suwartini ya? Tadi tanyanya gini, kalau lagi ngomong gitu tiba-tiba ngeblank. Ditutup aja Bu, udah langsung ke kamar aja. Jadi gini, bagaimana supaya kalau kita ngomong nih ngisi home sharing, kita nggak ngeblank. Ini salah satu triknya adalah teman-teman sekalian, apa yang mau kita sampaikan, ya secara garis besar tulislah dalam secari kertas, ya secari kertas. Jadi ibu kalaupun ngejelasin itu nggak apa-apa. Ini yang pertama apa? Pembukaan. Oke ya. Nanti ada cara yang namanya six simple action. Bagaimana ada ilmunya itu Bu ya. Kemudian yang pertama itu lihat nih, oh materi ini pertama pembukaan, yang kedua itu saya harus ngejelasin ini. Garis besarnya aja. Nah setelah itu kembangkan gitu ya. Ingat satu hal Bapak Ibu sekalian, ya. Yang paling orang itu ada visual, ada audio. Tapi kalau yang visual itu dia nggak senang dengan kata-kata, dia senang dengan gerakan, ya, dengan demo, dengan apapun. Jadi ada yang orang yang senang mendengarkan, tapi sambil kita mendemokan juga sambil ngomong gitu ya, mendemokan produk ataupun mendemokan bagaimana menghitung bisnis ataupun oh apa aja nih gitu. Ada orang yang juga suka dia ini tuh apa namanya dengan bukan ini ya, dengan bukan hayalan, artinya dia dibawa mimpi, dibawa kesan itu senang banget kalau begitu. Ada yang seperti itu. Maka ketika kita ngeblank, ketika kita pidato bagaimana cara mengatasinya, ibu harus bikin tulisan secari kertas, poin-poin apa yang akan disampaikan menjadi pokok utama, kemudian kembangkanlah walaupun hanya 5-10 kata. Itu aja Bu ya. Dari saya. Silakan Pak Khalid tadi pertanyaan berikutnya itu. Cara ngajak jemput dan sebagainya. Iya, Pak Husni ini kayaknya banyak sekali tanyaan ya. Dan nggak mungkin jawab semuanya gitu loh. Asli gitu. Ini numpuk jadinya. Begitu kita buka yang raise hand, yang pertanyaan di chat itu nggak kebaca. Ada ratusan gitu loh. Memang besok ini kita kan lagi awal nih Bu. Awal ya, awal. Nanti kan di pertemuan berikutnya itu fokus satu materi tema, ya gitu ya. By tema. Satu tema. Nah, itu nanti kemungkinan besar aturannya adalah yang ditanyakan ya sesuai dengan tema itu. Kalau enggak nanti melebar jauh banget, apalagi kan semua pengen ditanyakan kan. Wah, ini kalau dijawab bisa 2 hari gitu kan. Jadi intinya gini Mas Alian, intinya gini. Kita perlu tahu dulu. Kita ini sedang bisnis networking, bukan bisnis jualan, bukan bisnis bangun bukan MLM seperti yang biasa di luar sana. Networking itu kata kuncinya lah bagaimana caranya semua orang itu banyak make. We are leaders, so we focus to create leader. Berarti kita leader, maka fokus kita adalah mencetak leader. Maka ketika hari ini yang perlu di awal nama amu biniat. Dari niat dulu. Kita itu niatnya mau ngapain dulu di HNI? Apakah hanya sekedar nyari uang seperti bekerja atau memang kita ada niat yang lebih tinggi dari itu. Maka kalau saya pribadi mengatakan bahwa sukses di ini itu adalah salah satu cara untuk meraih sukses terbaik di dunia ini dan di akhirat, yaitu masuk surga SWT, surga dunia dan surga akhirat. Maka ketika hari ini kita beruntung bersyukur ada di ini sekalian, maka salah satu bersyukur paling baik adalah dengan cara mendawamkan, mensiarkan sebanyak-banyaknya terkait HNI. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau hari ini kita bersyukur kalau kita hari ini ada di HNI terus punya penghasilan di HNI dan punya potensi besar, maka ya kita bimbing, kita ajak mitra kita itu dengan penuh antusias, semangat, kesabaran untuk mereka itu juga bisa kayak kita. Nah, kadang yang bicara kita itu kurang
kurang didapat sama mitra kita, beda dengan yang ngomong orang lain. Nah, dengan itu maka apa bahasa sekalian, ketika ada acara, ya kita samperin, niatnya apa? Ayo Bu, ikut acara ini bagus banget loh. Ini keren banget loh. Ini cakep banget loh. Maka dengan kalau kita nggak pede, itu kalau kita adalah mengambil manfaat untuk orang lain. Misalnya, wah dia kalau mau gabung, nanti saya jadi manajer, jadi SM, karena dia jadi manajer. Tapi kalau kita niatnya menebar manfaat untuk seluruh umat, nggak ada kata nggak pede. Kenapa? Karena kita nggak ada kewajiban, minimal menggugurkan kewajiban. Jadi kalau saya pribadi, saya mengajak semua mitra saya, teman-teman saya untuk hadir di acara BOS. Supaya mereka tahu, ini loh, Khalid Nawawi yang dulu orang biasa, saya jadi luar biasa, karena wasil HNI. Kalau kalian ikut, Anda ikut, bisa kayak saya. Tapi sekian kali diajak ke mereka nggak mau, ya itu kembali lagi, berarti kewajiban saya sudah gugur. Ya semoga nanti di akhirat nanti saya nggak ditanya, nggak ditegur. Ya nggak enak itu bahasa kalian. Kita udah ngajak, kalau kita sukses, ada temen itu ngetuk, kamu sukses sendirian nggak ngajak-ngajak, buat saya diajarin gitu. Ada yang begitu nggak? Nah maka kita ajak bahasa kalian. Semua mitra kita ajak semampu kita. Mbak saya nggak punya kendaraan. Saya dulu jemput mitra saya pakai motor, jalan kaki. Saya cuma memastikan pada suami-suami mereka, ibu-ibu ya, bahwa mereka istri-istri mereka itu aman bersama saya. Itu seperti itu. Jadi dari dulu sekalian, saya punya kelemahan. Ini kalau banyak tahu, kelemahan saya adalah kalau ngomong kadang nggak jelas, artikulasi nggak jelas, a i u i-nya nggak jelas. Kalau cepat, kadang gereneng, kadang nggak jelas. Nah, gimana caranya merubah supaya pede, Bu? Lakukan lagi, terus lakukan dan terus lakukan. Terus saja lakukan terus, lama aja pede sendiri. Mungkin kita nggak pede, tapi kita nggak boleh nggak PA. Apa itu PA? Percaya Allah. Itu aja misalnya. Gitu. Sami-sami. Ini kita mau jawab yang resian dulu atau yang chat dulu ini? Silakan yang mana aja, Pak. Yang mana aja ya? Aduh ya Allah, Herop. Ini ada PCA nih, Pak Mr. Dudu Abdullah. Yang mohon maaf sekalian ya yang sudah ngechat dari tadi belum dibaca ya. Mohon maaf karena kepesan waktu juga. Kita juga ya harusnya sih kalau di bahasa satu mungkin bisa sampai besok pagi ya. Oke. Ini kalau kita mengajak teman masuk ini dengan PCA pakai cerita ajak gitu ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak Husnin? Kalau ngajak teman? Ya. Ya betul ya, PCA gitu. Jadi saya teman-teman sekalian ya, ini kita dengan Pak Khalid ini sama halnya ya dulu itu. Jadi kalau teman-teman merasakan Pak PCA itu kok ditolak terus gitu ya. Tadi kata Pak Husni ada ya caranya bagaimana PCA tanpa penolakan. Ada, Bu. Gimana caranya? Iya. Penolakan itu bukan berarti dia harus gabung dan sebagainya. Ketika kita PCA dia mau mendengarkan, ketika dia mau mencermati itu berhasil PCA kita. Karena berhasilnya PCA kita itu bukan hanya dilihat dari dia gabung atau dia beli, Bu. Tapi bagaimana kita betul-betul penuh semangat menyampaikan kita sudah berhasil melakukan PCA. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah caranya adalah ya merekrut itu ya dengan PCA, ya dengan cerita. Ingat ya bahwa inti daripada bisnis kita ini, inti daripada cara mengerjakan kalau kita ingin mengerjakan bisnis kita itu adalah adanya pada cerita. Tapi kalau teman-teman ya, tadi ada yang nanya juga nih, mohon maaf ya. Pak, bagaimana kalau saya punya mitra yang hanya ingin pakai saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jaga dia supaya terus memakainya itu istiqomah. Jadi kalau saya ada satu materi Bapak Ibu sekalian ya nanti kita coba ini. Orang yang pakai aja itu bagaimana dia bisa mau tiba-tiba semangat untuk ikut bisnis juga gitu. Itu ada rumusnya gitu. Jadi ketika mereka pakai ini saya bikin tabel di grup saya itu bikin tabel bikin apa. Ketika mereka gabung aja pakai aja belanja aja ya. Kemudian sebulannya itu kebutuhan sehari-harinya 25% dari HNI. Mereka dalam 1 tahun bisa punya tabungan ataupun punya bonus itu cashback itu senilai 1 sampai 1,2 juta. Itu sudah luar biasa. Misalnya begini nih teman-teman.
Ada Pak Suwanto di sini. Ya, Pak Suwanto saya lihat usianya masih apa namanya? Pak Suwanto saya lihat ya, atau Ibu Ena. Nah, di sini. Bu Ena berapa usianya? 60 tahun, Pak. 50 tahun, Pak Usni. Saya selalu begini, Pak. Dulu selama 50 tahun pakai produk, ya produk di luaran sana. Pernah nggak, Pak? Dapat Rp5.000 aja masuk ke rekening. Kalau nggak ada, iya kalau Bapak belanja di market-market lain tuh, ya minimarket lain, pernah nggak ada uang masuk? Oh nggak ada, Pak. Nah di HN ini Pak, Bapak hanya membelanjakan 25% kebutuhan kita di rumah tangga, itu bisa Bapak punya cashback setahun bisa beli emas 1 sampai 1,5 gram. Wah yang benar katanya. Iya. Lah gimana caranya? Gimana caranya Pak gitu? Ya caranya Bapak harus terdaftar di perusahaan. Cara daftarnya ya bayar Pak. Berapa bayarnya? Murah banget. Mau 10.000 atau 30.000 bisa. Bayangkan kalau dulu Bapak gabungnya ya ketika ini kita sekarang sudah usia HNI aja lah 10 tahun. Itu mungkin Bapak sudah punya tabungan 12 juta tuh Pak, hanya dari pakai saja. Benar kata saya gitu. Teman-teman ini banyak sekali mitra-mitra yang dia aktif itu adalah ketika dia melihat APO. Masya Allah, ternyata HNI benar nih perusahaan. Pakai aja dapat bonus. Lanjutnya, mau nggak Pak? Saya tawarin nih. Bagaimana bisa punya bonus kalau dulu 1 juta setahun, sekarang bisa punya bonus 1 juta pertama di HNI. Ada lagi itu materinya. Diberikan itu akhirnya mereka pada bergerak sekalian. Semangat buka halamat dan sebagainya. Maka inti dari bisnis kita itu sudah jelas bahwa inti bisnis kita adalah cerita. Kalau teman-teman mengatakan bahwa inti dari bisnis kita ini adalah jualan, maka saya yakin ya teman-teman akan mundur dalam 3 bulan. Karena nggak akan ini. Kok saya beli segini, jual segini, untungnya cuma segini. Gitu. Ya, kan banyak begitu ya. Wah nggak ngerti ini jualan apa sih gitu. Karena mindsetnya jualan. Coba diajak mindsetnya bisnis. Oh, bisnis itu yang dibesarkan kita, dibangun di awal itu bukan omset, tetapi aset. Siapa aset kita? Kita ajak semua umat Islam untuk mulai pakai produk kita. Kita ajak orang-orang yang sudah pakai untuk juga dia bisa mengajak orang lain untuk pakai juga. Terus saja begitu. Nah itu teman-teman sekalian ya. Mungkin Pak Holid ditambahkan. Ya. Jadi ya Pak Salian, memang apa ya bahasa sederhananya, kita itu kan bisnis. Bisnis itu agak berbeda dikit Pak Salian. Kita itu kan not sell, just tell. Jadi kalau bahasa sederhananya kita itu pakai dan cerita. Jadi saya cerita sama mitra saya begini, sederhana aja. Mas, pakai kita tuh sebenarnya cerita pakai doang loh. Masih gimana? Saya kalau PC itu ke siapa aja loh, nggak saya sempetin waktu ya. Pokoknya saya mau ke pantai misalnya gitu sama anak. Di pantai ketemu orang saya cerita. Ketemu di pasar saya cerita. Terus kayak misalnya di bank lah nyantri saya cerita. Terus kalau misalnya di bandara, di terminal, stasiun saya cerita. Di kapal saya cerita. Pokoknya ketemu orang itu napak kakinya, terus ya muslim misalnya gitu ya, atau ya muslim, ya, semua pokoknya saya nggak pilih-pilih saya cerita. Namanya PCA kan. Karena PCA itu kan sebenarnya seperti layaknya kita itu sedang mengiklankan produk ini kepada siapapun. Nah, yang unik adalah sekali orang itu daftar di jaringan kita, dia akan seumur hidup jadi mitra kita sampai 7 keturunan. Budi Darmi, Bude Wulan. Jadi Bude Wulan HNI 0078. Jadi panggilnya Budi ya, padahal Bude Wulan namanya. Bung Atmi ini dan Buswanti ini ada siapapun ada 500 orang misalnya. Ketika seorang itu gabung, misalnya Pak Usni, kita dari Bu Siswanti Anissa ya kakaknya kan, maka dari mulai Pak Usni, anaknya, istrinya, seluruh jaringan besar Pak Usni itu ada semua adalah jaringan dari kakak beliau. Sama ketika hari ini misalnya saya ngerekrut seseorang misalnya ngajak orang itu gabung, maka begitu beliau pakai mau beli dimanapun, tetap saya dapat untung. Gitu, dapat untung. Tapi kalau saya jual, dapat cuma sekali. Besok dia dapat lebih murah lagi, dia pindah. Yang unik adalah saya lihat, kita nggak menjadikan mitra kita itu, orang lain itu bukan objek, tapi subjek dari pelaku bisnis ini. Gitu.
Saya mau nanya Pak sekalian, ibu-ibu sekalian mau nggak punya bonus kayak Pak Husni? Yang mau angkat tangan, yang mau tulis S. Emang bonusnya Pak Husni berapa Pak? Ya pasti besar lah gitu loh, pasti besar ya. Wah banyak ya. Apalagi Pak Walid lebih besar. Amin, amin, amin. Didoain sama orang soleh itu apa namanya makbul ya. Jadi sekalian, kalau yang apa namanya, kalau pengen seperti punya bonus Pak Husni adalah yang perlu Bapak sekalian besarkan adalah mindset dan kapasitas diri kita. Jadi kalau mindset kita benar, itu otomatis sekalian cara kerja kita juga benar dan kita akan mencontohkan kepada kita juga benar karena mindset itu pondasinya Bu. Jadi kalau kita membangun tinggi itu bangunan bisnis itu, kalau pondasi miring dikit aja sampai lantai 100 bisa ambruk, membahayakan. Itu harus lurus mindsetnya. Jadi saya itu bisnis. Kenapa saya bisnis di HNI? Kenapa ini MLM? Kenapa kok HNI itu begini? Itu clear. Nggak ada lagi keraguan. Gitu. Sehingga ketika ada keraguan lagi sekalian, itu yang kemudian kita cerita ke mitra kita itu, jadinya juga mitra kita nggak ada keraguan. Gitu loh. Karena mulut teko itu saya lihat, itu hanya mengeluarkan apa yang ada dalam isi teko. Nah, kalau isi tekonya susu, maka keluar susu. Kalau isinya tekonya air, maka keluar air. Kalau isinya madu, maka madu. Maka apa yang kita kerjakan, saya lihat, isi teko kita supaya bisa mengisi teko yang lain. Itu namanya kapasitas, saya lihat. Terus belajar terus, training sama semua siapa aja. Semua LED saya lihat, Anda wajib belajar ke mereka. Kenapa? Semua LED punya ciri khas masing-masing. Meskipun tidak semua kayak Pak Husni, meskipun tidak semua kayak Pak Tommy, meskipun tidak semua kayak Pak Fili, ada orang yang kalem, lembut, namanya Pak Bujaiman, Iman, sukses. Ada orang yang gaya-gayanya seperti Pak Bosking, Pak Tony, atau mungkin kayak Pak Purwo, atau mungkin kayak Pak Ari Mariadi, Pak Bosino, semua ada karakter-karakternya. Nah, ketika Anda belajar ke mereka, pasti mereka luar biasa. Kenapa? Anda perlu paham misalnya, jadi LED itu nggak bisa sendirian. Nah, mereka itu pasti punya tim-tim dah. Itu mereka sudah mengelit, mengcoach atau membina semua tim-tim mereka itu sehingga mereka kokoh sampai sekarang. Apalagi yang udah levelnya Crown Executive Director, punya 7 jalur, 8 jalur Executive Director kokoh itu. Itu nggak mudah, misalnya nggak mudah. Pasti mereka untuk proses, mereka punya fase-fase di mana melewatin itu. Maka kalau ada Zoom, ada YouTube, apapun itu, belajar sama mereka. Dan saya kenal dengan mereka semua itu, dulunya orang biasa, pakai sendal jepit, sekarang pakai sepatu pantofel. Dulunya naik motor butut, sekarang pakai mobil bagus begitu. Dan mereka orang-orang yang sangat-sangat tawadhu luar biasa. Itu jutawan, multi jutawan sekalian, datang ke rumah kita, mau lesehan cerita sama kita itu kebanggaan yang luar biasa. Jadi niatnya adalah kita berbagi. Nah, maka dimulai dari mindset yang benar. Lalu sikap yang benar, attitude itu. Jadi kalau saya pernah negur, atau mentor saya pernah negur mitranya, yang ketika PCA itu pakai bajunya dikancingin dibuka satu, bajunya dikeluarin, pakai sandal jepit, ditanya, loh Pak, Bapak itu dulu kerja di bank, pakai rambutnya melipit, rambutnya klimis, pakai dasi, pakai sepatu mengkilap. Itu bisnis bos Anda. Nah sekarang kenapa dia ini kok pakai begini? Itu. Nah maka bisa lihat, kalau kita ngelihat hasil, wah saya buru-buru 1 juta Pak. Ya jangan lihat 1 jutanya. Jangan dibandingkan kayak kita kerja. Karena saya mau nanya nih, Bu Salian, siapa yang di grup ini 15 orang yang mengerjakan HNI kayak orang kerja, Bu, 8 sampai 10 jam setiap hari. Tidak disambi ngomong, tidak disambi nyuapin anak, tidak disambi belanja, fokus hanya HNI kayak orang kerja ada. Itu aja udah gede. Saya aja belum pernah gitu. Saya misalnya kerja di ASA itu berangkat jam 5 subuh dari Bogor, pulangnya Isya setiap hari. Nah, kita aja belum sampai selevel itu, saya lihat. Selevel itu aja udah luar biasa, Pak. Jadi makanya kita kenapa perlu ngobrol begini, saya lihat. Karena pasti banyak pertanyaan. Dan harusnya adalah Anda itu bertanya ke mentor masing-masing. Pak, perlu support Pak sebagainya.
Coba kalau misalnya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, senang nggak kira-kira punya mentor kayak Pak Husni? Senang nggak? Senang banget toh? Nah, maka bapak ibu sekalian, jadilah seperti beliau. Bahkan lebih, sehingga mitra-mitra Anda itu bangga punya Anda, begitu loh. Kita tanya, gimana Pak cara PCA? Oh, itu begini. Gimana prospek? Begini. Saya gimana? Begini. Dan Anda membuktikan bahwa Anda sukses di sini. Itu yang menjadi apa? Misalnya tolak ukur. Leader itu sekalian, itu menyampaikan sederhana. Sehingga apa? Sehingga semua mitra-mitra bilang, oh kalau gitu doang Pak, saya bisa. Besok nggak usah ngisi lagi. Saya ngisi sendiri. Begitu. Karena kalau yang terlalu hebat banget saya lihat, nanti khawatir nggak bisa duplikasi. Gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita jawab pertanyaan Pak Husni, sampai jam 10, jam 12 juga masih pada stay. Karena memang ini acara-acara yang sangat ditunggu-tunggu. Nah maka insya Allah bisa lihat kita rajin insya Allah setiap Senin itu malam bersama kita. Nanti kita lihat Bu, kalau misalnya Bapak sekalian kok tiap Senin itu 500 lebih terus, ya kita naikin Zoom-nya jadi 1000 gitu loh. Jadi tambah keren gitu supaya bisa mitra. Nah, kalaupun Bapak sekalian mitra-mitranya belum bisa masuk, ikutin di YouTube-nya. Nah, link YouTube-nya itu publik, jadi bisa dilihat ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian, kami begini itu bukan yang paling hebat. Bukan paling top. Kami juga masih middle leader, bukan top leader, Bu. Belum jadi top 50. Tapi doakan misalnya on the way ke sana ya gitu. Karena bis ini bis maraton Ibu sekalian, bukan bisnis sprint, bukan masalah siapa yang cepat. Tapi kita butuh endurance, kita butuh ketahanan, kita juga butuh namanya bekerja benar supaya apa sekalian, jangan sampai ada hak-hak mitra lain karena egoisnya kita pengen top terus, kesenggol haknya mitra lain itu, sehingga membuat orang lain tidak ikhlas dengan kesuksesan kita. Jangan sampai sekalian kita sukses tapi nggak ridho, kan nggak enak juga. Jangan sampai dia mau jadi begitu karena mitra saya direkrut, jangan sampai. Itu kenapa pentingnya sekalian kita ikuti support system. Jadi pertama, yang kedua kita buktikan bahwa orang yang taat, orang yang rajin mengikuti support system juga bisa sukses. Siap. Seperti itu. Gitu Pak Husni. Udah jam 9, kita mau sampai jam berapa ini? Jam 9 aja, Pak. 9 aja. Baik ya. Mohon maaf tadi ya, Bu Ena ya. Ternyata Bu Ena ini usianya 65 tahun. Masya Allah. Tapi Bu Ena ini Pak Husni, itu mitra dari Bandung, jaringan dari Bu Haja Nana, Banjarmasin. Iya, Bu Nana ya. Iya, semangatnya luar biasa Bu ya. Masya Allah. Jadi itulah tanda orang yang akan sukses itu, salah satunya dulu kalau kita suruh dibikin daftar nama itu ya karakter DAF itu ya. T terakhirnya itu teachable. Orang yang dia betul-betul mau belajar. Ini luar biasa. Insya Allah Bu Ena segera sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, betul tadi nah ini ada yang kadang begini, Pak, saya itu kenapa ya kalau PCA ditolak itu suka down ya. Sambungan dari ini teman-teman sekalian. Kenapa kita ada rasa down ketika ditolak ataupun ketika teman kita itu diajak gak gabung dan sebagainya? Saya pernah mengalami itu. Bagaimana mengantisipasinya? Nih, Bapak Ibu sekalian ya. Saya ngajak teman-teman SMA dulu, badan masih kerempeng gitu ya, masih kurus gitu ya. Ngajak, ini produk kesehatan, lihat badan saya, nggak percaya. Saya ngomongin masalah sukses nggak percaya. Dulu masih berjuang gitu ya. Wah, antum ngomongin sukses aja gitu ya. Coba aja sukses duluan. Begitu kata mereka. Apakah saya berhenti? Saat itu down Bu. Saya pernah Bu nih ya ngadain acara nih. Istri saya masak banyak tuh Pak Holid ya. Saya undang semua teman-teman SMA. Saya bikin masakan istri saya karena saya yakin yang hadir itu banyak. Siapa yang hadir? Hanya ada satu, Bu. Padahal masak sudah banyak. Saat itu istri bilang, kayaknya susah ya bisnis saya ini itu. Begitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada rasa down, ada rasa, kayaknya susah, ada rasa itu dan sebagainya gitu. Kayaknya tiba-tiba nggak mau lagi ngerjain. Satu hal. Kita ini, otak kita itu dipenuhi dengan beban.
Coba Ibu cerita itu, PCA itu, cerita ke siapapun, nggak usah ada beban, nothing tulus. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa dalam pikiran kita, aduh saya mau PCA ke sini, dia harus gabung, dia pasti gabung, dia pasti belanja produk, dia pasti ini. Itu hilang. Karena ketika kita kecewa, ternyata ketika yang dia itu teman dekat saya Pak padahal, tapi ternyata dia nolak. Itu kesalahan kita. Karena di awal itu kita sudah memiliki beban yang terlalu dalam. Apa beban kita? Keyakinan bahwa dia akan gabung. Bapak Ibu yang saya hormati, yakinlah bahwa orang gabung, orang belanja produk, bukan karena hebatnya kita berbicara. Bukan karena hebatnya kita narasi kita untuk menjelaskan, bukan. Itu adalah haknya Allah membukakan hati mereka. Mereka beli produk, haknya Allah untuk belilah dia. Ketika mereka gabung, itu Allah yang menggerakkan hatinya untuk mereka juga gabung. Tugas kita ini ikhtiar seikhlasnya. Ketika kita bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumah, sudah nggak usah ada beban apa-apa. Jadi ketika dia gabung, alhamdulillah. Ketika nggak gabung pun kita nggak don nggak apapun. Kenapa? Karena hati kita memang, ya Allah, saya ngajak dia itu karena saya sayang sama dia. Supaya dia bisa memakai, menggunakan, memahami pentingnya Tibun Nabawi, ya produk-produk Tibun Nabawi. Kemudian mengajak dia untuk mulai pentingnya ya mengkonsumsi produk-produk halal, ya Allah. Dia bergabung, alhamdulillah, enggak pun nggak jadi masalah. Yang penting bahwa setiap saya keluar itu, ya Allah, jadikan kerja saya ini adalah nilainya ibadah. Sudah Bu, nggak ada lagi yang namanya don, nggak akan ada. Ngadain home sharing, nggak ada yang hadir, nggak don. Kenapa? Karena memang tugas kita hanya berencana, kemudian berusaha, selanjutnya watawakal tuh Allah. Kalau saya dulu don dan sebagainya, sama, itu akan berhenti di tengah jalan. Jadi untuk kita yang awalan nih, Pak Husni saya nggak maju-maju, nggak bergerak-gerak, tanya berapa kali PCA. Ini ada rumusnya dulu tuh saya dikasih. Kalau suatu saat ya, kalau cerita Pak Khalid ini yang heroik luar biasa, beliau sampai sukses hari ini. Saya dulu Bapak Ibu sekalian tuh, ya di HN itu karena banyak latar belakang yang luar biasa, punya hutang ratusan juta, dalam keadaan sakit luar biasa. Pak Khalid saksinya. Apa yang saya lakukan? Saya dibilangin mentor saya, Pak Erwin, komisaris saya. Pak Husni cobain, kalau sholat itu di tiap daerah itu beda masjid katanya. Doa di sana, minta didatangkan orang-orang yang membersamai bisnis ini. Saya lakukan itu. Dan Allah hadirkan luar biasa. Gak usah ada beban dulu ya Pak Husni. Nothing tulus saja, jalan aja. Nah teman-teman, satu hal. Kenapa kita sering merasakan sakit hati, down, gak semangat dan sebagainya? Karena ada rasa kebergantungan kita kepada manusia itu. Kalau kita sudah nggak bergantung, terserah mau gabung, ayo, mau beli produk, ayo, mau hadir, ayo, nggak pun nggak jadi masalah. Karena tugas kita pantaskan diri kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan ya Pak Husni saya jadi lead, kok nggak jadi sudah lama padahal saya ED dan sebagainya. Jawabannya hanya satu. Pantaskan diri kita di hadapan Allah bahwa memang kita pantas sudah menjadi LED. Siapakah orang yang pantas? Salah satunya adalah orang-orang yang dia bekerjanya itu betul-betul bersungguh-sungguh, komitmen terus-menerus, kemudian sampai berlelah-lelah. Maka Allah akan pantaskan dia jadi LED. Nah ini PCA itu begitu Bu ya. Sering ditolak, nggak usah don, biasa aja. Yang baru ditolak aja nggak berdarah-darah begitu ya. Rasulullah perjuangannya berdarah-darah. Saya takutnya kalau ibu kita ini PCA kemudian pulangnya berdarah-darah baru berhenti, nggak usah dilanjutin. Ini kan nggak ada, tapi yang nggak berdarah Pak Husni, tapi beruraian air mata lah. Kenapa? Yaitu karena kita terlalu berharap. Begitu teman-teman. Ini sampai jam berapa ya Pak Khalid? Kita pengennya sih sampai jam 10 ya Mas Aryan ya. Tapi kan kita terkait waktu juga ya, durasi juga. Jadi intinya gini Mas Aryan, intinya lah setiap Senin kita akan ada seperti ini. Siap-siap berikan pertanyaan terbaik sesuai dengan materi yang disampaikan. Karena kalau semua ditanyakan, pasti ya Bapak sekalian kalau suruh nanya pasti semua bertanya lah. Mau dibuka begitu kan. Yang intinya adalah sekalian kita hari ini ada ngobrol-ngobrol santai,
Nanti kita juga ada misalnya teori dan praktek langsung, misalnya PCA dan sebagainya, supaya misalnya bisa dapat apa ya bahasa aslinya itu clue-cluenya, oh insight-nya gitu loh. Jadi ada bola-bola muncul gitu, oh gitu ya. Dengan begitu sekalian banyak ya apa namanya banyak leader lahir, LED lahir, karena kita punya target sekalian itu 1000 LED. Dan mungkin separuhnya adalah Anda semua di sini. Amin. Amin, amin ya Allah. Nah, maka mulai yang pertama sekalian, niatkan yang tulus. Maka ada doa ya kan? Robi soli sodri, wayasili amri, walau tatamil lisani, yafqahu qawli. Udahlah Bu, yang penting kita niat aja. Saya mau cerita sedikit Pak Usi, boleh ya? Silakan. Jadi sekalian, ketika ada seorang anak minta sama ayahnya itu pengen beli sepeda. Ya, belilah sepeda gitu kan. Saya ini apa malu teman-teman udah punya sepeda semua. Oh, ada mau sepeda. Kalau mau sepeda, begini deh. Kamu jualan. Jualan apa ya? Ya jualan apa yang bisa? Kira-kira teman-teman jual apa? Wah, saya mau ini aja lah. Mau jualan apa ya? Kira-kira saya jual. Oh, jual es lilin. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi beliau itu bikin es lilin. Nah, malam-malam itu kakaknya udah tidur, adiknya udah tidur, dia bikin es lilin, dia iketin satu persatu, masukin ke freezer. Lalu tiap pagi saya lihat tiap pagi itu siang lain pada ceria, berceria itu kan, masa berangkat sekolah, dia nenteng termos itu berat-berat itu 2 termos, jalan ke sekolahan sambil berkeringat. Siang hari ketika teman-temannya istirahat, itu beliau dengan semangat anak itu nawarin ke es ke teman-temannya. Nyampe rumah belum laku, belum semua habis. Maka karena es ini harus habis, dia keliling lagi sekalian. Yang lain tidur, yang lain pada istirahat, yang lain pada mainan, dia tetap aja menjalani es itu. Sehari berlalu, 2 hari berlalu, seminggu, 2 minggu, sepekan, sebulan. Lalu bapaknya tanya, Dek, sudah berapa hasil dari jual es? Aduh ya, baru dapat 500. Nah, emang sepedanya harga berapa? Sepedanya harga 1,5 juta. Oh, gini aja deh. Besok kita ke toko sepeda. Loh ya kan, apa duitku baru 500.000 untungnya hasilnya dijual es. Nggak apa-apa. 500.000 dari adik, yang 1 juta dari ayah. Itu anak akan nangis dan luar biasa. Bapak sekalian, kisah ini memang sebenarnya kisah sederhana ya. Tapi kisah ini mengingatkan pada kita semua bahwa sejatinya adalah orang tua kita aja sekalian ketika melihat kita berjuang habis-habisan, maka mereka tumbuh rasa kasih sayangnya. Yang luar biasa sekalian, saya mau nanya pada Anda semua. Ketika harinya ada PCA, keliling-keliling, nawar-nawarin, muter-muter, panas-panasan ngisi AS, nggak ada yang datang. Follow up, dicuekin dan sebagainya. Kira-kira awal lihat nggak sekalian? Kira-kira kalau Anda terus saja begitu, kira-kira Allah kasih sukses nggak? Dan kasih sayang Allah SWT itu dengan hambanya itu lebih daripada kasih sayang seorang ayah, seorang ibu pada anaknya. Maka kalau kita hari ini bisa lihat itu lillah, pasti nggak pernah lelah. Jalan aja terus. Yakin Allah tuh melihat tuh, Allah tuh nggak pernah tidur. Kita tahu hari ini kita punya banyak masalah. Kita tahu hari ini bisa lihat mungkin banyak hutang. Rumah belum lunas, ada yang ambruk, ada yang belum punya kendaraan, sebagainya. Kita semua punya mimpi itu. Dan kita sedang berjuang dengan perjuangan yang pasti adalah yang halal atau iban. Saya itu malu banget kalau saya bilang wanita saya itu, ibu-ibu sekalian, semangat PCA atau Anda pakai tampang melas datang ke saudara minjem uang. Tinggal pilih hari ini. Anda ditolak sama orang nggak akan berdarah, nggak akan ada artinya sama sekali. Tapi ketika hari ini Anda butuh uang, pakai tampang melas, datang ke saudara minjem uang, pertanyaannya adalah lebih berat mana kira-kira hari ini? Itu mungkin sekalian dari saya sedikit motivasi sedikit misalnya ya. Saya terlalu banyak kali ini kan motif ini bukan masalah materi inti ya. Artinya kita ngobrol-ngobrol aja. Saya itulah kemudian hari ini sekalian saya mengerjakan aja. Yakin Allah SWT pasti menyimpan rahasia situ. Itu namanya the miracle of action. Nggak mungkin waktu tidur misalnya. Nggak mungkin.
Tapi kalau kita nggak berjuang, makanan di depan kita aja, Bu. Kalau kita nggak mau nyendok aja, nggak mau nyendok masukin mulut, nggak akan masuk ke mulut sendiri. Itu. Artinya apa? Sunatullahnya lah, siapa yang berjuang, dia akan sukses. Kapan suksesnya? Itulah terserah Allah SWT. Bisa jadi sekalian, kita capeknya, lelahnya, ditolaknya sekalian, itu penggugur dosa-dosa kita. Itulah kenapa Pak Ridho diminta untuk beristighfar, banyak memberi sedekah, mulai dan sebagainya. Supaya apa? Supaya Allah ngasih kesempatan atau Allah memberikan kesuksesan lebih cepat daripada biasanya. Insya Allah, Mas Alia. Seperti itu Pak Husni. Baik, teman-teman sekalian ya. Kita sampai jam 9:30 aja ya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, acara ini ya, ini hanya pembukaan saja, permulaan aja, pemanasan saja ya. Karena acara intinya nanti itu insya Allah setiap hari Senin malam ya, jam 19.30 tuh dicatat ya. Ini ada namanya, kita ini akan belajar ya betul-betul digali semuanya support system kita itu seperti apa, sehingga teman-teman kalau menemukan salah kerja, salah apa dan sebagainya gitu ya di lapangan itu, nah kita ini semua nanti yang akan kita bahas itu adalah teknis teman-teman ya. Teknis itu dalam artian nih, teman-teman tuh menemukan apapun di lapangan itu ya, seperti halnya apa dan sebagainya. Pak saya teh kalau bicara masih begini, Pak saya belum bisa ini, saya apa yang harus dikuatkan. Kemudian Pak saya belum bisa menghitung bonus ini bagaimana, saya harus menjelaskan bagaimana. Itu semuanya kita akan bahas Bapak Ibu sekalian ya. Cuman memang Zoom ini kapasitasnya baru 500 ya. Jadi teman-teman kalau minggu depan ya hanya sampai masih 500 gitu ya. Nggak tahu nih kalau harus sampai 1000 kayaknya jangan Pak Holid yang menyiapkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi siap ya, nanti ya, minggu depan itu kita bawa satu pemateri ya, hanya penjelasan 30 menit, kemudian banyak nanya, banyak ininya dari teman-teman sekalian ya, dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Kita betul-betul memfasilitasi, tapi mungkin ya kadang kita yang isi materi yang perlu disampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai divisi pendidikan pelatihan itu memang tugas kita nih, supaya Bapak Ibu sekalian bukan mencerdaskan ya, artinya memahamkan saja dari berbagai macam pengalaman yang kita kerjakan, yang kita rasakan, kemudian dari berbagai sumber yang memang kita ini punya support sistemnya harus begini gitu. Jangan sampai di lapangan itu ada masalah-masalah ya. Seperti halnya teman-teman sekalian ya, banyak sekali yang masalah, wah ada yang jual produk di bawah harga. Ini sebenarnya sinyalnya Pak Husni ya. Ya, ini karena terkait sinyal sekalian. Jadi seperti tadi sampaikan Pak Husni sekalian, nanti kita bisa sharing terus terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Makanya ya, sudah masuk Pak Husni, silakan. Tadi terputus sinyalnya. Terputus ya? Ya, Antum harus pakai 2 gadget kayaknya. Ya, seperti itu sekalian. Jadi acara kata hari ini diselenggarakan oleh BPH SES, khususnya bagian diklat. Diklat itu ada saya, Pak Husni Mubarok, dan Pak Tomida Pangsejati. Karena Pak Tomida itu berhalangan hadir, sehingga kita baru hari ini menghandle. Dan ini baru pemanasan, warming up. Gitu. Gimana kira-kira acara begini butuh nggak buat teman-teman, buat ibu sekalian? Butuh ya. Insya Allah nanti kalau misalnya dalam waktu 4 kali pertemuan itu sampai 1000 sampai 500 terus full, nah, berarti kita bisa naikkan bandwidth-nya ke angka 1000 ya, insya Allah ya, gitu. Wah butuh banget sekali dan sebagainya. Lanjut Pak Husni, lanjut. Tidak bisa? Sinyal, silakan. Sudah Pak Holid? Sinyal antum kayaknya ya. Putus-putus ya.
Jadi mungkin itu sekalian. Jadi insya Allah kita akan ketemu setiap Senin malam jam 8.30 maksimal sampai jam 21.30. Jadi informasikan ke mitra sekalian. Dan nanti ketika ada tema-temanya itu, silakan nanti siapkan pertanyaan yang sesuai dengan temanya. Dan nanti ada pematerinya. Materi khusus misalnya Ratu Ira, ada mungkin Pak Faisal dan sebagainya. Wah. Nah, itu dari insya Allah itu Pak Usni ya. Ada lagi yang mau sampaikan Pak Usni? Wah, gimana Pak Usni? Ada sama lagi? Cukup? Jadi tekanlah dengan sinyal ya. Seperti itu sekalian. Nah, mantap ya, insya Allah. Coba ini saya mau nilai. Kalau dari angka 1 sampai angka 10, itu kira-kira acara begini itu nilai berapa, Bu? Nggak akan terus chat. Wih, langsung 10, 100. Seminia 1 sampai 10, 100. 9,9. Alhamdulillah. Barakallah. Semoga bermanfaat sekalian. Jangan lupa juga doakan kami juga supaya tetap istiqomah di HRI. Terus kita juga doakan juga sekalian bisa segera platinum, bisa membuktikan pada kita semua bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Mungkin itu. Saya mewakili Pak Usni juga nih. Lagi terkena sinyal. Kita tutup bersama-sama sekalian materi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya dan Pak Usni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.